Deyot sama God. Kali ini kita buat video yang cukup unik untuk isinya. Kita akan membahas mengenai semua kru dari bajak laut tepi jerami jika mereka semua terinspirasi dari makhluk mitologi. Beberapa dari mereka memiliki wujud yang lumayan aneh. Bahkan ada satu bentuk yang ternyata dia adalah berwujud Satan. Apakah Oda Sensei memang sengaja membuat karakter kru tepi jerami dalam hal makhluk mitologi? Pertanyaannya, apakah dari mereka nyatanya ada yang akan mempunyai bentuk perubahan makhluk mitologi ini? Menarik bukan? Jadi sebelum kita membahas ini, Tamagon butuh support kalian dengan cara subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan pembahasan ini. Satu like akan menambah semangat Tamagon untuk konten selanjutnya. Oke, tarik jangkar dan mari kita berlayar! Bayangkan jika nyatanya kru dari bajak laut tepi jerami mempunyai beberapa bentuk perubahan. Salah satunya terinspirasi jika bentuk itu adalah makhluk mitologi. Dengan hal ini, bisa jadi Oda juga sempat membayangkan makhluk mitologi ini hingga dia terinspirasi membuat karakternya. Oke, jadi kita akan mulai dari kapten kita terlebih dahulu. Pertama, Monkey D. Luffy, The Monkey King. Sudah jelas kenapa Tamagon berpikiran dengan Sun Gokong ini. Persis seperti nama dari Luffy di awal, yaitu Monkey. Luffy juga tampaknya sangat gesit dan tidak bisa diam layaknya sang monyet. Tamagon juga sempat berpikir saat Oda menetapkan beberapa hewan yang merujuk ke semua anggota topi jerami. Nah, salah satunya memang Luffy mendapatkan hewan monyet dalam gambaran Oda. Ini langsung mengarahkan kita ke makhluk mitologi yang sejenis dengan monyet, yaitu The Monkey King. Sun Wukong dikenal sebagai Raja Kera. Dia adalah dewa penipu di Cina. Dia mempermainkan peran sentral dari novel abad ke-16 Journey of the West, mencapai pencerahan sebagai murid Tan Sanzang. Kita semua sempat dapat bukan bahwa Luffy mempunyai bentuk makhluk mitologi The Monkey King. Tamagon masih berharap ada salah satu bentuk dari gear Luffy akan mengarah ke Monkey King ini. Pastinya sangat sangar penampilan Luffy dengan model gear The Monkey King. Kemudian yang kedua adalah Roronoa Zoro, Asura. Tentu kita tahu semua kenapa Tamagon mengaitkan Zoro dengan Asura. Yaps, ingatan kita bisa flashback ke Enies Lobby Arc. Di sana ada pertarungan epik antara Zoro dengan Kaku. Pada last battle, Zoro menggunakan teknik Azura Ichibugin dengan 9 tangan dan 3 wajah. Ini sangat mirip dengan perawakan dari makhluk mitologi Asura. Menurut mitologi di Buddhis, Asura berwujud raksasa yang tinggal di alam Kamadhatu. Mereka digambarkan memiliki 3 kepala dan 6 atau 9 lengan. Meskipun termasuk dari salah satu dari 4 alam rendah, Asura sendiri sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada manusia. Ini selaras dengan jurus Asura Ichibugin milik Zoro. Nah, yang unik adalah banyak yang beranggapan terbukanya mata kiri Zoro akan menyebabkan bangkitnya aura atau jiwa dari makhluk mitologi Asura ini. Makhluk ini nantinya akan sedikit mengontrol tubuh dari Zoro dan tentunya juga menambah power dari Zoro berkat aura dari Asura ini. Jadi, siapa yang tahu pikiran dari Oda? Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah Vinsmoke Sanji, yaitu Judeo-Christian Satan. Yang unik di sini adalah Sanji. Sanji adalah makhluk mitologi berwujud Judeo-Christian Satan. Nah, mengapa dia terhubung dengan makhluk ini? Karena nama Sanji sedikit menyinggung ke dalam makhluk ini. Prince of Evil adalah sebutan dari Sanji. Sanji memang adalah pangeran dari kerajaan Germa 66 yang dikatakan ke semua putra dari kerajaan itu mendapat sebutan anak setan. Sedikit diketahui juga adalah makhluk ini sangat sering digambarkan dengan api. Sanji tentunya juga punya kekuatan api dengan api dari Sanji yang ia sering sebut api neraka. Ini lagi-lagi terkoneksi dengan makhluk mitologi ini. Kemudian karakter berikutnya adalah Usopp, yaitu The Deceiver. Usopp punya bentuk makhluk mitologi layaknya The Deceiver. Nah, makhluk mitologi ini mirip dengan iblis, tetapi terkadang dilihat sebagai orang yang berbeda. Makhluk ini dikenal suka menipu, sehingga dikenal sebagai dewa palsu Yudaisme. Makhluk ini sangat sering melakukan penipuan, tipu daya maupun kebohongan. Yang ini juga cukup jelas. Ini mirip dengan spesialisasi dari Usopp yang suka berbohong ke semua orang. Tampilannya juga sedikit bisa dibilang agak mirip karena makhluk ini juga mempunyai hidung yang bisa dibilang cukup panjang untuk itu. Ternyata ada juga ya makhluk mitologi yang suka menipu dan berbohong. Kemudian selanjutnya adalah Nico Robin dengan makhluk berwujud Eevee. Eevee dalam mitologi adalah wanita yang menggigit buah ilmu, mencari ilmu yang sangat dianggap tabu oleh para dewa. Nah, ini sangat persis dengan Robin yang sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan.
Dia sangat sering terlihat membaca buku dalam kapal dan bisa kita katakan Robin adalah orang terpintar dalam anggota topi jerami. Nah, ini sama halnya dengan Evie. Apalagi dengan julukan Robin sebagai The Devils of O'Hara. Artinya dia adalah pewaris ilmu dari O'Hara. Selanjutnya adalah Brooke dengan makhluk mitologi yaitu The Lich. Kita lanjut ke karakter dari tulang belulang yaitu Brooke. Sebenarnya banyak yang bisa kita dapat dari mitologi yang mirip dengan Brooke ini. Tapi kita pilih satu yaitu The Lich di World of Warcraft dan di Dungeons of Dragon. Lich adalah makhluk undead peringkat tertinggi. Dia mampu menguasai sihir yang kuat serta kekuatan berbasis es. Ingat, bentukan dari The Lich dan juga Brooke kelihatannya sama persis. Apalagi The Lich yang mampu menggunakan sihir berbasis es. Nah, Brooke juga bisa menggunakan kekuatan es menggunakan pedangnya. Apa memang Oda terinspirasi Brooke dari mitologi The Lich ini? Penampilan dan juga kekuatannya nyaris sangat mirip. Selanjutnya adalah Frankie dengan wujud Frankenstein. Sekarang kita berbicara dengan Frankie. Kita tampaknya setuju dengan Frankie yang makhluk mitologinya seperti Frankenstein. Monster Frankenstein. Seperti namanya, Frankie adalah Frankenstein dan monster. Namanya cukup jelas, seperti Frankie yang juga layaknya seorang monster dengan berbagai senjata di tubuhnya. Tubuh dari Frankie juga dibuat dari potongan-potongan senjata dan bahan yang aneh yang memberinya kekuatan canggih. Nah, ini layaknya seperti Dr. Frankenstein, membuat monster bertenaga super dari bagian-bagian yang dia temukan di kuburan. Selanjutnya adalah Nami yang punya makhluk mitologi The Wicked Witch of the West. Next, kita membicarakan Nami. Jika Nami sangat cocok dengan makhluk mitologi The Wicked Witch of the West, lalu kenapa bisa penyihir? Nami secara konsisten disebut sebagai penyihir dan dengan spesialisasinya dalam sihir cuaca. Klimataknya juga sekilas mirip dengan tongkat sihir sepertinya. The Wicked Witch of the West ini berhubungan dengan sihir cuaca yang pastinya sangat mirip dengan Nami Swan. Kemudian ada Chopper yang punya makhluk mitologi The Abominable Snowman. Chopper berhubungan dengan makhluk mitologi The Abominable Snowman. Kalian juga bisa menyebut mereka dengan Yeti. Yeti atau manusia salju menakutkan adalah sejenis primata besar yang menyerupai manusia yang menghuni wilayah pegunungan Himalaya di Nepal dan Tibet. Nama Yeti dan Menteh umumnya digunakan secara luas oleh penduduk asli di wilayah tersebut. Nah, ini merupakan bagian dari kisah sejarah dan mitologi mereka. Nah, ini mungkin ada kemiripan dengan Chopper dalam bentuk monster poinnya. Makhluk ini juga berbulu dan besar layaknya Chopper. Dan terakhir ada Jinbei yang punya makhluk mitologi yaitu Jaws. Terakhir adalah kru baru topi jerami yaitu Jinbei dengan makhluk mitologi Jaws. Jaws adalah salah satu monster air paling terkenal hingga saat ini. Karena Jinbei adalah spesies ikan hiu, jadi sangat cocok Jaws dijadikan acuan untuk makhluk mitologinya. Namun kecenderungan dan keahlian Jaws menghancurkan kapal itulah yang memperkuat hal ini. Jadi, bagaimana dengan makhluk mitologi dari mereka? Adakah dari mereka yang akan mempunyai bentuk perubahan nantinya di masa depan dengan makhluk mitologinya ini? Nampaknya Luffy dan Zoro mempunyai kans yang besar untuk perubahan ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.